Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang tersesat di desa gaib. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @grisela. Untuk teman-teman yang mau membaca tweetnya sudah ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. "Ran, kita ngapain di sini?" tanya Andre kebingungan. Padahal beberapa menit yang lalu mereka masih berada di pasar malam yang sangat ramai. Tapi tiba-tiba saja mereka berada di dalam hutan yang gelap gulita. "Hah? Tadi kan lo yang nuntun jalan." Andre garuk-garuk kepalanya kebingungan. "Lah, bukannya kita tadi lagi main petasan?" "Iya, tapi kan lo tiba-tiba bilang ada tempat yang lebih rame." "Gimana?" "Tuh." Rani menunjuk ke arah sebuah desa yang tidak jauh di depan mereka. Dari kejauhan, suasana di desa tersebut terlihat sangatlah meriah, bahkan lebih meriah dan ramai dari pasar malam yang sebelumnya mereka kunjungi. "Emang itu desa apa?" tanya Andra sedikit ragu. "Kan elo yang ngajak ke sini, Dra," ucap Rani yang lalu tiba-tiba menarik lengan Andra. "Udah, ayo kita coba aja ke sana, siapa tahu lebih seru." Merasa pasrah, Andra pun akhirnya membiarkan dirinya ditarik untuk memasuki desa tersebut. Dan tanpa mereka ketahui, desa yang mereka lihat sebenarnya tidak ada. Dalam kata lain, mereka sudah memasuki dimensi lain. Perkenalkan, nama gue Andra, dan hari ini gue akan menceritakan sebuah cerita tentang pengalaman gue dan salah satu teman gue, Rani, berjalan-jalan di desa gaib. Pagi itu, gue dan ibu gue pergi ke rumah Rani untuk mengantarkan jus apel yang selalu dipesan oleh Bu Ayu. Seperti biasa, setelah mengantarkan jus tersebut, ibu gue dan ibu Rani akan bergosip atau berbincang-bincang biasa, yang membuat gue harus menunggu di rumah Rani sampai mereka puas mengobrol dan kehabisan topik yang dibicarakan. Paling sebentar sampai siang, paling lama sampai sore. Namun biasanya, jika gue sudah bosan menunggu, gue akan pulang sendiri. Walaupun begitu, saat itu gue tidak diperbolehkan pulang sendiri. Berhubungan di rumah tidak ada siapa-siapa, dan sedang musim begal. Namun sebenarnya gue tidak terlalu masalah jika harus menunggu. Toh, Rani juga sudah menjadi teman dekat gue. Jadi, at least gue nggak bosan banget. Jadi hari ini gue main bersama Randi seperti hari-hari biasanya. Lo tahu nggak, nanti malam ada pasar malam di kebun depan, ucap Rani memulai topik pembicaraan. "Masa?" "Iya, itu sekarang toko-tokonya lagi dibangun. Antar lo kesana bareng gue mau nggak?" "Ya lihat aja ntar." Kebun depan yang Rani maksud memang sering dipakai untuk tempat acara, seperti pernikahan, tempat perlombaan, dan lain-lain. Jadi wajar saja jika tiba-tiba tempat itu akan dipakai untuk pasar malam. Tempat itu memang sangat luas dan besar. Walaupun begitu, tempat tersebut terletak agak jauh dari permukiman. Mungkin karena itulah tempat itu masih tampak bagus dan terjaga. Karena hanya dipakai jika ada acara. Tidak akan ada orang yang datang ke sana kecuali memang ada acara yang akan diselenggarakan di tempat tersebut. Apalagi kebun itu terletak di samping hutan. "Kalau lo boleh nanti gue yang jemput," ucap Rani yang sudah tidak sabar untuk bermain ke sana. "Lah, kok lo yang jemput? Ntar gue aja yang jemput, masa cewek yang jemput, ada-ada aja." "Oke, tapi nanti jangan telat ya," Rani menyindir. Iya, aku mengangguk. "Emang nanti kesananya mau jam berapa?" lanjutku bertanya. "Jam 8 aja deh, gue nanti jam 7 mau jagain adik dulu," jawab Rani. "Ya udah, nanti jam 8 gue jemput, awas aja kalau lo yang telat." "Ah, gue mana mungkin telat, adanya lo kali." Ya udah, nanti gue minta izin dulu." Singkat cerita, pada sore hari gue berhasil mendapat izin dari ibu gue karena gue sudah menyelesaikan tugas untuk membeli semua belanjaan suruhan ibu. Sejujurnya gue agak males. Cuma daripada kena omel Rani,
mending gue turutin aja. Akhirnya pukul 7:30 gue berangkat menggunakan motor Vespa menuju rumah Rani. Namun sebelum itu, tentu saja gue tidak lupa untuk berpamitan kepada kedua orang tua gue terlebih dahulu, sambil meminta doa agar perjalanan gue lancar. Sebenarnya gue tidak perlu naik motor untuk pergi ke rumahnya. Cukup berjalan kaki, 5 menit saja sudah sampai. Namun karena jarak rumah kami dari pasar malam cukup jauh, akhirnya gue memutuskan untuk naik motor saja, biar cepet. Assalamualaikum, gue mengucapkan salam sesampainya gue di rumah Rani. Sembari menunggu, gue mengeluarkan sebuah bekal yang dibawakan ibu gue untuk keluarga Rani. Untuk mengecek jika ada makanan yang tumpah akibat guncangan motor. Waalaikumsalam, jawab Rani yang lalu langsung membukakan pintu rumah. Lah, lo udah dateng? Tumben, biasanya lo kan ngaret. Gue memberikan bekal tersebut lalu menjawab, Yeh, giliran gue cepet lo bingung, giliran gue lama lo marah-marah. Ya, soalnya kan tumben, ucap Rani yang tampaknya belum bersiap-siap. Ya udah, bentar dulu ya, gue mau siapin barang dulu, habis itu kita berangkat. Pasar malam. Untung saja gue menjemput Rani dari jam 7:30. Karena saking jauhnya jarak rumah kami dari pasar malam, kita baru sampai di sana pada jam 9 malam. Padahal gue kira jaraknya tidak sejauh itu. Sampai sana, ternyata suasana sudah ramai dipenuhi oleh banyak orang. Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, semua bisa terlihat bermain dengan bahagia di sana. Wah, banyak banget permainannya. Kita mau main yang mana dulu nih? Tanya Rani. Hah? Apa? Gak kedengeran? Gue bertanya balik dengan nada yang sedikit lebih tinggi. Kita mau main apa dulu? Rani mengulangi pertanyaannya kembali dengan suara yang lebih keras. Gak tahu, terserah. Ya udah, berarti kita makan dulu, gue lapar, ayo. Ajak Rani yang lalu berjalan ke sebuah toko yang menjual ketoprak. Setelah makan, kita main-main kayak orang biasa. Main nangkep ikan, main biang lala, ke rumah hantu, dan masih banyak lagi. Menurut gue yang paling seru adalah pas lempar bola, terus dapat hadiah. Ya, walaupun ujung-ujungnya hadiahnya buat Rani sih. Tapi gue gak masalah. Karena menurut gue itu seru, karena gue tidak sendirian. Perempuan berbaju hitam. Sebenarnya, setiap kali kita bermain, gue selalu ngerasa kita diawasin. Entah siapa yang liatin gue, tapi gue ngerasa kita dilihatin terus. Mulai dari kita masuk, makan ketoprak, sampai naik biang lala. Walaupun begitu, Rani tidak merasakan hal yang sama, dan membuat gue tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Tapi emang bener sih, setiap kali gue lihat ke belakang, memang gak ada satupun orang yang lagi liatin kita. Semua orang di sana hanya sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Lagian buat apa juga ada yang liatin kita? Lagian buat apa juga ada yang liatin kita secara terus-menerus di tempat yang begitu ramai dan padat? Sampai tiba-tiba, gue melihat seorang perempuan memakai sebuah gaun hitam panjang yang jika ia berjalan, gaun itu akan terseret di tanah. Gue bertemu dengan sosok perempuan tersebut saat Rani sedang memilih-milih ikan cupang untuk dipelihara. Saat gue melihatnya dari atas sampai bawah, sekilas tidak ada yang terlihat mencurigakan darinya, dan merasa tidak ada gerak-gerik yang aneh darinya. Gue pun kembali menoleh ke arah Rani dan menghiraukan keberadaan perempuan tersebut. Walaupun begitu, gue merasa aneh. Dan semenjak melihat perempuan itu, gue merasa merinding. Udah belum, Ran? Tanya gue yang tiba-tiba saja merasa tidak nyaman. Udah, ayo kita lihat petasan dulu, baru beli makanan, ajak Rani. Gue pun langsung mengikuti Rani untuk pergi melihat petasan serta kembang api yang akan diluncurkan sebentar lagi. Namun, sebelum kita pergi, gue memang sempat kembali melihat ke arah belakang untuk melihat perempuan itu untuk terakhir kalinya. Ia tersenyum, lalu aku tidak ingat apa yang terjadi setelahnya. Dia bukan Andra.
Petasannya tuh ada di mana ya, Dra? Tanya Rani sambil menengok-nengok ke arah kanan dan kiri. Andra tidak menjawab, namun ia terus mengikuti Rani dari belakang. Dra, Rani menoleh. Ngelihat kembang api sama petasannya tuh di mana? Ia bertanya kembali. Kali ini ia menghadap ke arah Andra. Namun Andra malah melihat ke arah belakang, tepatnya ke dalam hutan. Dra, gue nanya kok nggak dijawab sih? Sebal Rani. Mendengar omelan Rani, Andra pun menatap Rani untuk waktu yang cukup lama, sampai akhirnya ia menjawab. Di dalam sana. Ia menunjuk ke arah hutan. Hah? Rani bingung. Itu hutan, Dra. Ini gue nanya lihat kembang apinya tuh di mana? Iya, di situ, Rani. Ia kembali menunjuk ke arah hutan. Rani mengercitkan dahi. Lo yakin itu hutan, Dra? Yakin. Orangnya tadi ada yang ngidupin kembang api di sana. Aduh, Andra, tadi lo makan apa sih sampai ngelantur begitu? Udah, ayo kita cari dulu di mana tempat kembang apinya. Rani pun langsung menarik Andra untuk pergi ke tengah lapangan. Walaupun begitu, Andra tiba-tiba menahan Rani dan lalu memutarbalikkan badannya, kembali menghadap ke arah hutan tersebut. Apa sih, Indra? Itu hutan. Enggak, itu bukan hutan. Percaya deh sama gue. Ucap Andra yang masih mencoba meyakinkan bahwa hutan tersebut adalah tempat peluncuran kembang api. Apa sih? Rani membuka mata lebar-lebar, mencoba melihat ke dalam hutan itu secara teliti. Gimana gue mau percaya, sedangkan di dalam sana tuh gelap banget, ujar Rani. Gue nggak bohong, kalau nggak percaya, gue bisa tunjukin sendiri. Mana? Ya, kita masuk dulu, Rani. Rani meletakkan kedua tangannya di depan dada, mencoba memikirkan keputusannya secara matang. Yakin? Ia bertanya kembali. Iya beneran, ayo kita masuk, ajaknya, yang lalu langsung memasuki area hutan tersebut. Berhasil, gumamnya bahagia. Sekarang kita akan mempunyai 2 anggota baru. Desa Kalong. Lah, bentar. Gue berhenti melangkah setelah menyadari bahwa gue sedang berada di dalam hutan bersama Rani. Rani berdehem. Ran, kita ngapain di sini? Tanya gue kebingungan. Hah? Tadi kan elo yang nuntun jalan. Jawab Rani yang terlihat santai berjalan melewati hutan yang gelap gulita. Melihat Rani yang terlihat anteng, tentu saja gue merasa bingung. Apalagi dia bilang gue yang nuntun jalan masuk ke dalam hutan. Padahal seingat gue, tadi itu kita main petasan di pasar malam. Tapi kok tiba-tiba kita jadi di dalam hutan. Dan lagi, buat apa gue ajak dia masuk ke dalam hutan malam-malam begini? Kepanikan gue langsung bertambah setelah mengetahui bahwa jam tangan gue sudah menunjukkan pukul 12 malam. Jam 12 malam, berada di dalam hutan, tanpa pencahayaan dan tidak ada siapa-siapa selain kita berdua. Bagaimana tidak panik? Gue pun langsung bertanya kenapa kita tiba-tiba bisa masuk ke dalam sini. Ran, kita emangnya ngapain kesini? Bukannya tadi kita main petasan? Tanya gue. Tadi elo kan bilang ada tempat petasan sama kembang api yang lebih bagus. Gue mengercitkan dahi kebingungan. Mana ada kembang api di dalam hutan begini? Gumam gue. Gimana emang? Tuh. Tiba-tiba saja terlihat sebuah desa yang berada tidak jauh di depan kami. Saat melihat desa tersebut, sebenarnya gue sudah ada perasaan ragu. Karena selama gue tinggal di kampung ini, gue sama sekali gak pernah ngelihat ada kampung atau desa lain yang berada di dekat kampung gue. Kalaupun ada, pasti ada tulisan atau dibatesin. Sebagai penanda bahwa kampung itu bukan bagian dari kampung gue. Dalam arti, jika ada seseorang yang masuk ke dalam kampung tersebut, itu bukanlah kampung gue lagi. Sudah beda kampung. Dan walaupun suasana yang terlihat dari dalam desa tersebut ramai, entah mengapa ada sedikit hawa menyeramkan yang terasa dari dalam sana. Walaupun begitu, Rani terus saja mengajak gue untuk masuk ke dalam sana. Akhirnya gue turutin saja. Sekalipun saat itu gue gak terlalu mengerti kenapa dia mau banget ke sana.
Baru saja memasuki desa tersebut, kami sudah melihat banyak sekali orang yang berpesta di tengah-tengah lapangan. Lampu yang berada di desa tersebut memang tidak terlalu terang, namun cukup terang untuk menerangi jalan di antara kegelapan hutan. Pada malam hari, orang-orang yang berada di sana tingginya hampir 2 meter, baik laki-laki maupun perempuan. Di dalam sana mereka semua menjalankan aktivitas mereka masing-masing, layaknya orang-orang yang sedang berfestival. Atau apapun itu. Ada yang menari, ada yang hanya diam melihat, namun ada juga yang hanya sekedar berlalu lalang di sekitar lapangan tersebut. Namun anehnya, tidak ada satupun orang yang tertawa, tersenyum, bahkan bertepuk tangan. Itu mereka lagi ngapain sih? Rani berbisik. Gue mengedipkan bahu. Gue pun juga tidak mengerti apa yang sebenarnya mereka sedang lakukan. Kok mereka aneh-aneh ya? Ucap Rani, masih setengah berbisik. Iya, gue mengangguk. Dan tiba-tiba saja, gue kembali melihat perempuan bergaun hitam panjang yang tadi gue temui. Saat itu, ia sedang berdiri menatap gue dan Rani di antara kerumunan tersebut. Loh, itu bukannya cewek yang tadi ya? Gumam gue mencoba mengingat-ingat, dan dugaan gue benar. Pas gue lihat lagi, ternyata perempuan tersebut adalah perempuan yang sebelumnya gue temui saat Rani membeli ikan cupang. Kali ini dia tersenyum, lalu tiba-tiba saja pergi dalam hitungan detik ke dalam kegelapan. Dra, Rani menguncang-uncang punggung Andra. Lo lagi ngapain sih? Mana itu kembang apinya? Lanjut Rani bertanya. Kembang api yang mana sih? Kok nanya balik? Katanya tadi di sini ada kembang api. Di sini gue mana tahu ada atau enggaknya, Rani. Ih, katanya tadi ada. Ada apa, Rani? Gue sama sekali nggak tahu ada. Ucapan gue langsung terhenti saat tiba-tiba melihat ada 3 anak kecil yang berlarian tanpa kepala di dekat kami. Melihat itu pun jantung gue langsung berdebar kencang ketakutan. Dra, ucap Rani secara berbata-bata. Siapa sih yang gak bakal kaget jika melihat ada seseorang yang berlari tanpa kepala seperti orang biasa, main kejar-kejaran lagi. Merasa takut, Rani pun langsung menarik Andra sedikit meminggir ke sebuah rumah salah satu warga, lalu berkata, Dra, ini desa aneh banget gak sih? Ucapnya dengan suara yang gemetar. Iya gue tahu, makanya mending sekarang kita keluar aja, ucap Andra mencoba menenangkan Rani. Iya gue tahu kita harus keluar sekarang, tapi masalahnya Rani terdiam untuk sementara. Masalahnya, hutan yang tadi kita lewatin mana? Saat itu gue inget banget, setelah kita sampai ke desa tersebut, kita nggak langsung masuk. Kita cuma berdiri di depan sambil melihat ke arah lapangan luas di mana warga desa itu sedang berkumpul. Tapi tiba-tiba saja setelah kita ngelihat ada anak kecil lari tanpa kepala, kita sudah berada di dalam desa. Seolah-olah kita sudah masuk. Padahal gue inget banget itu kita berhenti bukan lanjut jalan. Tapi ya kita bisa ngapain? Jadi saat itu kita langsung jalan lurus saja untuk mencoba mencari jalan keluar. Di sepanjang jalan, tidak ada satupun orang yang terlihat tersenyum di dalam desa tersebut. Kalau nggak menatap kosong, ya menunduk. Tapi yang pasti, tidak ada satupun orang yang melihat ke arah kita. Bahkan berniat untuk berbicara kepada kami. Dan karena itulah, gue dan Rani jadi takut untuk bertanya tentang arah. Kata Rani sih, kita mending cari jalan sendiri daripada harus nanya ke orang-orang sini. Dan gue setuju sama dia. Karena penduduk-penduduk di sini tuh terlihat aneh, walaupun hanya diam atau hanya sekedar berjalan. Namun entah mengapa gerak-gerik mereka aneh, dan kalau dilihat-lihat, mereka semua mempunyai ekspresi wajah yang sama, yaitu datar. Dan kalau yang gue ingat, rata-rata pakaian mereka adalah pakaian zaman dulu, seperti kebaya. Semakin lama kami berjalan, rasa janggal yang kami rasakan di desa ini semakin bertambah. Dan gue mulai dihantui rasa ketakutan saat tiba-tiba
melihat seorang laki-laki yang berjalan merangkak masuk ke dalam rumah dengan cepat. Ya aneh aja gitu, tak kunjung menemui jalan keluar. Kami pun menjadi semakin panik dan memutuskan untuk bertanya kepada salah satu penduduk desa. Ya, walaupun awalnya kita sempat berantem karena gak mau nanya saking takutnya, tapi ujung-ujungnya kita nanya juga. Orang pertama yang kami tanya adalah seorang perempuan yang memakai baju kebaya berwarna hijau dengan selendang berwarna kuning. Mbak, kira-kira tahu nggak jalan buat keluar dari desa ini? Tanya Rani mencoba memberanikan diri. Awalnya, ia hanya menatap kosong ke arah depan. Namun tiba-tiba saja, saat Rani menanyakan pertanyaan tersebut, sorot matanya langsung berubah menjadi tajam dan bergerak cepat ke arah kami. Kami pun semakin takut. Dan alih-alih menunggu, kami justru menjauh ketakutan. Ditambah lagi, postur tubuhnya yang sangat tinggi, melewati tinggi rata-rata manusia. Kalian sedang apa di sini? Tanyanya dengan cepat. Maaf mbak, kita dari kampung sebelah. Tiba-tiba aja nyasar gara-gara nih anak, ucap Andra sambil menatap malas ke arah Rani. Tapi kita emang gak pernah lewat sini jadi kesasar. Lanjutnya mencoba menjelaskan. Perempuan tersebut tidak membalas, namun ia memberi kami sebuah senyum, entah untuk apa. Lalu, perlahan ia mundur sambil menari-nari, sampai akhirnya ia menghilang begitu saja tanpa membalas pertanyaan kami. Lah, dia ngapain kok nggak jelas banget? Ucap Rani kebingungan. Ya udah deh, kita tanya ke yang lain aja. Ayo cepet. Lagian kita udah cukup jauh sama lapangan tadi. Kami pun melanjutkan perjalanan kami untuk mencari jalan keluar. Semakin lama kami berjalan, semakin sedikit pula penduduk yang terlihat di hadapan kami. Dan karena itulah, kami pikir kami sudah hampir sampai keluar desa. Hah? Ucap Rani terkejut. Kok kita di lapangan yang tadi lagi? Kita bukannya udah kesini? Mendengar itu pun gue langsung melihat ke arah lapangan yang Rani maksud. Awalnya gue kira lapangan tersebut hanya mirip, namun jika dilihat-lihat lagi, ternyata Rani benar. Kita kembali ke lapangan yang sebelumnya kami kunjungi. Semua itu terlihat mulai dari cara orang-orang itu menari, orang-orang yang berlalu lalang, sampai lampu-lampu yang berada di lapangan tersebut. Semuanya persis sama. Lah kok kesini lagi? Andra terbingung. Bentar, kalian ngapain? Teriak Rani terkejut. Tiba-tiba saja seorang nenek setinggi 2 meter berada di belakang kita sambil memegang sebuah celurit panjang. Kalian ngapain di sini? Tanyanya tanpa basa-basi. Tidak merasakan hawa negatif, Andra pun langsung maju untuk menjelaskan apa yang terjadi. Maaf kek, pak, kita tiba-tiba nyasar. Kita udah jalan lama-lama. Taunya kita balik lagi ke sini. Aduh, kalian ini. Kakek itu tiba-tiba membuang celuritnya lalu berkata, kalian lurus saja dari sini. Jangan belak-belak, gak usah tengok kanan kiri, apalagi ke belakang. Lurus saja, nanti kalian bakal keluar dari desa ini. Cepat, perintahnya. Mendengar itu pun, Rani dan Andra langsung kembali bersemangat untuk kembali berusaha untuk keluar dari desa tersebut. Alhamdulillah, makasih pak, makasih. Andra berterima kasih kepadanya. Kakek itu pun mengangguk dan langsung mendorong keduanya untuk pergi dari sana. Ada-ada saja sampai nyasar ke sini. Tadi kata kakek itu kita nggak boleh tengok kanan kiri ya? Tanya Rani di tengah-tengah perjalanan. Iya, udah dengerin aja nggak usah nekat. Andra mencoba mengingati. Iya gue tahu, tapi kira-kira kenapa ya? Andra menatap langit-langit, lalu mencoba memikirkan pertanyaan tersebut. Iya juga sih. Kenapa ya? Cuma apapun yang terjadi gak usah tengok-tengok kemana-mana kecuali depan. Udah lihat depan aja, ucap Andra. Keduanya pun akhirnya melanjutkan perjalanan mereka, mencoba keluar dari desa tersebut. Sayang sekali. Kuharap dia akan menceritakan keberadaan kami. Perempuan itu berbisik. Andra, Rani, sambil membunyikan lonceng. Warga kampung terus memanggil nama Andra dan Rani di tengah-tengah hutan. Ya Allah anakku, sudah hampir jam 7 pagi belum kunjung ketemu.
ucap Bu Ayu terisak-isak. Gak apa-apa Bu, pasti ketemu. Gak mungkin dua anak itu pergi jauh dari sini. Buktinya motor Andra masih ada di depan, ucap salah satu tetangga, mencoba menenangkan Bu Ayu. Andra, Rani. Andra, lo denger gak? Ucap Rani yang tiba-tiba saja mendengar suara sekumpulan orang yang memanggil-manggil nama mereka. Ah, masa? Jawab Andra yang sudah penat dengan perjalanan yang sangat panjang. Itu suara orang nyariin kita, berarti kita sekarang udah deket dong. Rani melihat ke arah belakang. Tuh desanya aja udah gak ada. Iya ayo, ucap Andra yang sudah tidak bersemangat sama sekali. Ah, Andra, itu warga kampung kita. Ayo cepetan kita lari. Rani meloncat-loncat bahagia setelah menyadari bahwa mereka sudah dekat dengan kampung mereka. Iya lo aja sana duluan, gue capek. Lagian ujung-ujungnya juga bakal ketemu. Ibu, Bu, ada orang tuh lari-lari ke sini. Itu kayaknya Rani, Bu, kata Kak Tia yang menyadari bahwa beberapa meter di dekat mereka terlihat dua remaja yang sedang berjalan mendekat ke arah mereka. Iyakah? Bu Ayu menyipitkan matanya. Ya ampun Rani. Ia pun langsung berlari mendekat kepada Rani. Rani. Bu Ayu langsung memeluk Rani dengan erat. Melihat momen mengharukan tersebut, Andra pun langsung mencari ibunya di antara kerumunan warga kampung yang ramai. Ibu mana? Kok nggak ada sih? Gumam Andra yang pusing mencari. Baru saja berhasil kembali dengan selamat, tiba-tiba saja ada yang memukul kepala Andra dengan cukup keras. Aduh, Andra menoleh. Apa sih Kak? Bukannya nyambut malah ngajak berantem. Mana ibu? Lanjutnya langsung bertanya. Di rumah, jawabnya santai. Lah, kok di rumah? Nggak nyariin gue? Oh, enggak kok. Buat apa beban dicariin? Astaga, bisa-bisanya. Berkat kakek tersebut, kedua remaja itu pun berhasil diselamatkan dan kembali pulang ke dimensi mereka. Walaupun keberadaan desa tersebut meninggalkan banyak pertanyaan di benak Andra, namun ia sangat bersyukur karena ia bisa kembali pulang ke kampungnya tanpa tersesat. Dan setelah kejadian itu, kakek-kakek pakai sarung warna coklat tua, terus bawa celurit. Badannya kurus-kurus banget. Dan di antara orang-orang lain, kakek itu yang terlihat kayak orang biasa. Andra menjelaskan. Kakek-kakek bawa celurit pakai sarung coklat tua. Ibu mengercitkan dahi. Terus apa lagi? Mata kanan atau kirinya kalau nggak salah warna hitam sih Bu. Intinya ada salah satu matanya yang nggak ada putih-putihnya. Dan di dalamnya ada beset-besetan apa gitu. Lanjut Andra menjelaskan lebih rinci. Mata hitam, ada besetan di dada. Ia terdiam untuk sementara. Astagfirullah nak, itu kan mirip almarhum kakek ibu. Sekian dan terima kasih. Cukup sampai di sini cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya. Tetap stay tune di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita-cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.